bagaimana bagaimana kita dalam membaca firman Tuhan, dalam mempelajari firman Tuhan itu bisa lebih paham, bisa lebih cepat mengerti apa yang dimaksud dengan bacaan yang kita baca di kitab suci, Saudara. Nah, saya beri judul latar budaya zaman Yesus. Jadi kalau dilihat dari warnanya, tiap huruf ini kan sudah bermacam-macam warna. Jadi memang kebudayaan waktu Yesus itu juga beragam. Nah, karena ada perbedaan yang selisihnya cukup jauh dengan kita saat ini, jadi seringkali kita ini susah untuk memahami hmm, apa yang dimaksud dengan ayat yang ada di dalam kitab suci, dan seringkali kita juga menafsirkannya salah, kurang pas, tidak tepat. Itu karena perbedaan yang cukup jauh dengan kita saat ini. Ya, itu wajar. Nah, malam ini saya coba memberikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar latar belakang, latar budayanya, sehingga dengan harapan ketika kita bisa paham, kita mengetahui latar budayanya ketika itu, maka kita bisa lebih cermat, kita lebih paham, kita kita bisa lebih cepat mengetahui, oh ternyata yang dimaksud seperti itu, gitu ya. Nah, sebelum kita memulai eh, untuk melihat latar budaya belakang zaman itu, kita akan lihat dulu eh, firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar di belakang ini kan ketika Yesus di hadapan para kaum Farisi, ya. Kalau Bapak Ibu ingat mungkin kisahnya, dia mengambil kitab Yesaya, kemudian dia membaca, dan apa yang dibaca itu cukup membuat para Farisi dan Saduki dan ahli-ahli Taurat itu cukup kaget gitu ya dengan apa yang disampaikan. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu tentang firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini sudah cukup jelas. Di ayat 14, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi firman itu setelah menjadi manusia. Ya, kita lihat di Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman atau kita membaca firman, maka iman kita menjadi timbul. Nah, kenapa di kitab Roma ini ditulisnya pendengaran? Kenapa kok bukan membaca? Karena zaman itu eh, kitab suci itu bukan berupa seperti buku, tetapi berupa gulungan. Dan itu yang berhak membaca adalah mereka-mereka yang ahli Taurat, Farisi, dan kaum Saduki, dan jemaat biasa tidak boleh membaca, tidak bisa membaca. Makanya di kitab Roma ini ditulis timbul dari pendengaran, bukan dari pembacaan. Nah, jadi kita harus paham, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, ya berarti juga pendengaran, juga pembacaan. Gitu ya. Ini salah satu contoh. Jadi perbedaan budaya ini sudah kerasa, ini baru slide pertama ini baru kelihatan. Jadi jangan bingung Bapak Ibu. Nah, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang kerajaan Allah dan kebenaran, merupakan bagian kedua. Jadi bisa saja kita akan melihat kebenarannya sekarang, ya. Nah, susunan ayat ini kalau kita balik dari bawah ke atas, maka kita bisa menyimpulkan akar awal mulanya, ya. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan.
Nah, bagaimana caranya? Jika kita mempunyai iman. Nah, kalau kita tidak punya iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah, ya kan? Nah, Allah akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Bagaimana kita bisa memiliki iman? Iman itu timbul dari pendengaran, dari pembacaan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu sudah turun menjadi manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Dan firman itu pada mulanya adalah Allah. Dan jadi dibaca dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas itu sama dari maknanya. Jadi luar biasa. Nah, kita lihat pengenalan firman Tuhan. Membaca dan memahami firman Tuhan sesuai konteksnya. Jadi, jika kita ingin mengenal firman Tuhan lebih dalam, kita harus memahami konteksnya. Konteks itu adalah ketika ayat itu ditulis, situasinya bagaimana, tujuannya apa, dan siapa yang mendengarkannya. Seperti itu. Jadi sesuai konteksnya. Ketika kita mengambil satu dua ayat, kemudian kita lompat ke ayat berikutnya, maka kita harus menyesuaikan konteksnya. Jadi tidak mudah sebetulnya dengan cara seperti itu. Tetapi ketika kita membaca satu perikop, maka kita akan mengetahui konteksnya akan lebih jelas. Ya. Dan konteks ini sangat dipengaruhi oleh sosial budaya saat itu. Bayangkan aja zaman dulu tidak ada mall. Nah, jadi di sana cuma pasar. Jadi beda sekali, beda sekali. Nah, seringkali salah tafsir itu karena kita nih nggak tahu situasi saat itu bagaimana. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca, kemudian kita membayangkan gitu ya, itu membayangkannya dengan masa sekarang, itu sudah nggak tepat, nggak cocok. Nah, kita butuh beberapa pengetahuan supaya kita bisa lebih paham. Nah, memahami latar belakang otomatis akan membantu memahami firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini ada dua macam, ya. Harfiah atau literal, maksudnya itu ya apa yang tertulis itu ya benar-benar seperti itu. Atau yang kedua berupa dia figuratif atau kiasan. Jadi nanti nanti saya akan berikan contohnya ya supaya Bapak Ibu bisa lebih jelas. Nah, kita lihat dulu Alkitab, garis besar Alkitab. Kita lihat di Perjanjian Lama itu ada 39 kitab, ya. Itu supaya kita mudah kita bagi tiga aja. Bagi pondasi ada 5 kitab, sejarah ada 12 kitab dan instruksi. Ya, ini versi saya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga boleh misalnya tidak setuju dengan pembagian seperti ini boleh, tidak apa-apa. Ini cuma mempermudah aja. Kemudian di Perjanjian Baru ada 27 kitab. Saya membaginya sama persis juga. Nah, jadi supaya kita kalau membandingkannya itu lebih enak gitu ya, lebih cepat ya. Jadi di Perjanjian Baru itu pondasi ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau secara sejarah, kekristenan sejarah perkembangan itu ada di Kisah Para Rasul. Sedangkan surat-surat Paulus, surat-surat rasul-rasul itu kita masukkan dalam golongan instruksi. Nah, apa yang terjadi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Sejak pembuangan di Babel, itu 400 tahun itu cukup waktu yang lama dan berbagai macam problem di bangsa Israel, sehingga kalau kita tidak paham, jadi seolah-olah terputus. Jadi terakhir di kitab Maliaki, kemudian lompat ke Matius. Padahal itu ada selang waktu 400 tahun. Nah, apa saja yang terjadi? Sekarang saya singkat saja. Setelah dari Babel, maka Babel dikalahkan oleh media Persia. Sehingga yang terjadi adalah perbedaan politik di luar negerinya mereka. Akibatnya apa? Mereka mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu sudah tahu itu. Kemudian bangsa Yunani datang dan dia meninggalkan bahasa sebagai internasionalnya atau lingua francanya waktu itu ya. Jadi semacam bahasa Inggris seperti sekarang. Itulah yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani.
Sedangkan setelah bangsa Yunani mulai turun, mulai dikalahkan oleh bangsa Romawi, muncullah pemberontakan oleh Makabe, pemberontakan dari bangsa Israel sendiri, sehingga mereka sempat menjadi negara yang merdeka, kerajaan yang merdeka di bawah pimpinan Makabe. Seperti itu. Nah, kemudian di bawah pimpinan Romawi, apa yang ditinggalkan oleh bangsa Romawi adalah akses-akses jalan raya yang begitu banyak dan begitu mudah, sehingga semua perdagangan menjadi lancar. Nah, sambungan antara penjajahan Romawi dengan Perjanjian Baru, disinilah terjadi koneksi sebenarnya. Jadi hal-hal ini kita tahu bahwa sekarang ada hubungannya antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Tapi sekarang malam ini saya hanya fokus di Perjanjian Baru saja, di pondasinya aja. Kita akan lihat sama-sama bagaimana latar belakang sejarahnya, budayanya ya. Nah, Perjanjian Baru terdiri dari 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan rata-rata mereka mengatakan hal yang sama kurang lebihnya. Namun ada beberapa latar belakang budaya yang harus kita lihat. Dari segi politik akan sangat mempengaruhi. Dari sosial, agama, dan juga geografi. Kita akan lihat satu-satu ya. Nah, latar belakang budaya zaman Yesus. Nah, ini saya berharap Bapak Ibu bisa konsentrasi karena cukup banyak, tapi saya akan coba tidak terlalu bikin pusing ya. Saya coba sederhanakan aja. Oke, ketika itu masyarakat Yahudi terbagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, saya membagi menjadi 3. Ada Samaria, ada Selot, ada Herodian. Dan yang kedua, ada pemungut cukai dan ahli Taurat. Kalau yang pertama itu berkaitan dengan politik, yang kedua ini dengan sosial, yang ketiga berkaitan dengan agama, yaitu kaum Saduki, Farisi, Sanhedrin, dan Eseni. Dan satu-satu. Samaria. Nah, kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 24, kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria, menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Siapakah ia? Ia yang membeli gunung Samaria itu. Bapak Ibu nanti bisa cari ya. Nah, bangsa Yahudi itu berseteru dengan Samaria sejak zaman Rehabeam. Siapa Rehabeam? Rehabeam adalah anak dari Salomo. Ya, karena menjadi pecah menjadi utara dan selatan, sehingga sejak itu bangsa Yahudi terus berseteru dengan bangsa Israel di sebelah utara. Maka juga Yahudi menganggap Samaria bukan lagi bangsa dari Israel. Kenapa? Karena mereka sudah kawin campur. Dengan dikalahkannya oleh bangsa Asyur, mereka diambil kemudian dikawin campur di situ, sehingga bangsa Yahudi terutama yang di Yerusalem menganggap bahwa mereka itu sudah tidak murni lagi. Ya, mereka juga beribadah di Gunung Gerizim, berbeda, bukan di Yerusalem. Mereka juga pemimpinnya juga kebanyakan dari keturunan suku Manasye dan suku Efraim, dan mereka lebih disukai oleh bangsa Romawi karena mereka membantu melawan kaum Yahudi. Dan Herodes Agung juga memiliki salah satu istri dari keturunan orang Samaria, ya. Jadi Herodes Agung istrinya banyak, Bapak Ibu. Oke, yang kedua, Selot. Siapakah Selot? Nah, kalau kita lihat di Matius 10 ayat 4, Simon orang Selot. Nah, Selot adalah kelompok nasionalis yang menentang pemerintahan Romawi. Jadi mereka ini termasuk kaum pemberontak. Karena mereka mempunyai prinsip dasar yaitu teokrasi sebagai hukum negara. Jadi mereka tidak memperbolehkan untuk menyembah kaisar. Ini ketika itu mereka diharuskan untuk menyembah patung kaisar. Bahkan kalau kaisarnya tiba sendiri pun mereka harus menyembah, dan itu mereka tidak mentolerir hal-hal seperti itu. Ya. Dan 2 orang yang disalibkan bersama Yesus adalah orang Selot. Mereka tuh pemberontak. Ya. Gitu. Oke, mereka juga merebut Bait Suci setelah kematian Yesus dengan adanya pemberontakan oleh Bar Kokhba tahun 70 Masehi yang berujung kepada kehancuran dari Bait Allah, yaitu orang Selot.
Jadi memang di dalam Alkitab tidak terlalu disinggung orang Selot ini. Oke, Herodian. Di Markus 3 pasal ayat 6, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, sini muncul kata-kata Herodian. Herodian ini merupakan kelompok orang Yahudi yang menerima budaya Yunani. Nah, ini. Juga pendukung setia dari Herodes Agung dan anak-anaknya penggantinya Herodes Antipas dan juga Agripa. Ya, jadi namanya juga Herodian. Ya. Herodes ini orang Edom. Nah, apakah orang-orang Herodian ini juga keturunan orang Edom? Bisa jadi. Tetapi yang jelas mereka adalah pendukung setia. Oke ya. Pemungut cukai. Markus pasal 2 ayat 16. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai. Ya, di sini dikatakan, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai? Ya, tidak terlalu banyak. Tapi coba saya akan bahas, orang Yahudi Palestina atau orang Samaria itu, siapakah pemungut cukai? Adalah mereka yang bekerja sebagai petugas pajak untuk Romawi. Jadi, yang menarik pajak itu sebenarnya bukan langsung orang bangsa Romawi, tetapi mereka memakai orang-orang lokal, yaitu orang-orang Samaria, yang sebagai petugas pajaknya. Nah, mereka dibenci dan dikucilkan. Kenapa? Karena dianggap mereka berkhianat kepada bangsa Romawi, karena mereka bekerja untuk bangsa Romawi. Dan seringkali mereka mengambil keuntungan dari selisih pajak dikumpulkan. Contoh misalnya, pajak yang diambil dari bangsa Romawi itu yang ditetapkan misalnya ya 10.000, tetapi mereka menariknya 25.000. Selisihnya itu yang dikumpulkannya. Makanya ketika Sakeus berkata kepada Yesus, aku akan mengganti 4 kali lipat. Dari mana dia uangnya? Ya dari ini, selisih ini yang dia kumpulkan. Seperti itu. Nah, ahli Taurat. Ya, di Matius pasal 2 ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, siapakah ahli Taurat? Ahli Taurat adalah mereka-mereka yang mempelajari dan menafsirkan hukum Taurat. Mereka juga merupakan pakar, karena mereka hafal sampai jumlah hurufnya. Kenapa? Karena mereka juga menyusun peraturan dan ketentuan dalam kehidupan bangsa Yahudi. Jadi ketika zaman itu tidak ada mesin fotokopi, jadi mereka bagaimana supaya hukum Taurat ini bisa diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya, maka mereka akan menyalin ulang. Dan menyalin ulang itu tidak boleh ada kesalahan, Bapak Ibu. Jadi harus sampai dengan titik komanya, satu huruf pun jumlahnya dihitung. Dan misalnya kalau hitung jumlahnya tidak sama dengan aslinya, maka mereka harus menulis ulang. Makanya mereka hafal. Ya, mereka banyak tersebar di Galilea dan Yudea, mengajar Taurat ke semua orang Yahudi. Mereka juga memiliki posisi dalam Sanhedrin. Apa itu Sanhedrin? Nanti kita akan bahas. Ahli Taurat itu bisa terdiri dari orang Farisi atau orang Saduki. Tetapi orang Farisi dan orang Saduki belum tentu ahli Taurat. Ya, ini ada perbedaannya. Nah, kita bahas dulu Saduki dulu. Kelompok agama ini. Matius pasal 22 ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, ya, yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Siapakah Saduki itu? Mereka adalah golongan elit atau bisa dikatakan pendeta Yahudi, ya. Ya, walaupun tidak semua pendeta itu adalah Saduki, gitu ya. Dan mereka berfokus pada ritual-ritual keagamaan. Jadi mereka mempersembahkan korban dalam bait suci, ya. Nah, itu tugas mereka, kewenangan mereka. Mereka juga menerima budaya Yunani, dan mereka juga sangat berpengaruh dalam bait suci, dan mereka juga sangat berpengaruh dalam Sanhedrin. Nama mereka diambil dari Imam Sadok.
yaitu keturunan Eleazar, putra dari Harun. Nah, mereka juga sering menentang orang Farisi, baik itu secara politik maupun secara agama. Ya, dan mereka juga tidak percaya kebangkitan orang mati. Nah, kapan mereka ini ada? Mereka ada ini ketika zaman Nehemia. Jadi ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka membangun bait suci, mereka baru muncul kelompok-kelompok ini. Mereka hanya percaya kitab Torah yang tertulis, dan bukan lisan ya. Mereka menghilang setelah kehancuran bait suci di tahun 70. Kenapa mereka menghilang? Karena mereka sudah tidak punya tugas lagi. Tugas mereka berkaitan dengan bait suci. Ketika bait sucinya tidak ada, bait sucinya sudah hancur, ya mereka mau melayani di mana? Maka mereka hilang satu persatu karena mereka tidak punya tugas lagi, mereka tidak punya fungsi lagi. Nah, Farisi. Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, saya tertarik dengan ayat ini. Mumpung kita lagi membaca kitab ayat ini, bahwa hidup keagamaanmu itu sebenarnya maksudnya bukan ritual-ritual. Jadi agama A itu adalah tidak, agama itu adalah kacau. Memang kalau diambil akar katanya agama itu adalah supaya tidak kacau, maka dibikinkan dengan ritual-ritual. Tetapi ayat di sini yang dimaksud adalah bukan ritual-ritual keagamaan. Jadi ketika ayat ini ditulis, sebenarnya ini lebih ke arah perilaku. Jadi kalau perilaku kita ini tidak benar, ketika kita tahu kebenaran, kita mengenal kebenaran, dan kita dituntut berperilaku yang benar karena kita mengetahui kebenaran itu yang dimaksud. Jadi ketika itu Yesus berkata bahwa jika perilakumu sehari-hari karena engkau sudah tahu kebenaran, tetapi tidak lebih benar daripada orang-orang ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu nggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sama sekali bukan masalah ritual, tapi masalah perilaku hidup kita, karena kita sudah mengetahui kebenaran yang sejati. Ya, seperti ini. Nah, Farisi ini merupakan sekte Yahudi yang paling besar. Mereka memang tidak memiliki kekuasaan dalam politik, tapi mereka mengajar di sinagog-sinagog, dan mereka juga tidak setuju dengan budaya Yunani. Ya, mereka juga berfokus pada Taurat sebagai pusat pengajaran. Mereka mengajarkan Talmud. Talmud itu merupakan penjelasan lisan ya dari Torahnya Musa. Jadi mereka juga berdiskusi dengan para rabi dan mereka mencatat semua itu. Mencatat dan mereka mengajarkan Talmud. Jadi semacam adat istiadat. Nah, mereka juga membuat pagar di sekeliling hukum. Maksudnya apa? Hukumnya adalah hukum Taurat maksudnya. Jadi mereka membuat satu aturan-aturan tersendiri. Mereka membuat tradisi-tradisi sendiri, adat-adat istiadat yang kadang-kadang bertentangan dengan perintah aslinya. Makanya dikatakan di Markus pasal 7 ayat 13, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Jadi mereka lebih Mereka lebih fokus ke peraturan-peraturan mereka buat sendiri. Sehingga hukum Taurat pun kadang-kadang diselewengkan, diserongkan. Seperti itu. Nah, itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Nah, mereka juga menyesuaikan Taurat dengan filosofi dan cara hidup mereka sendiri ya. Saudara bisa baca di situ. Paulus juga seorang Farisi. Dia adalah murid dari Gamaliel. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita banyak mengetahui tentang mereka-mereka, kita akan menjadi lebih mudah untuk membaca atau mengetahui situasi ketika itu. Mengapa Yesus bertentangan dengan Farisi dan Saduki. Ya.
Kita tahu Farisi dan Saduki saling bertentangan. Tetapi ketika mereka mau membunuh Yesus, mereka bekerja sama. Gitu. Oke, Sanhedrin. Nah, sedikit sekali informasi tentang Sanhedrin di dalam Alkitab ini. Kita lihat di Lukas pasal 23 ayat 50, adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar, ya. Nah, majelis besar ini yang dimaksud di sini adalah Sanhedrin. Siapakah Sanhedrin? Ketika zaman itu, Sanhedrin ini ada dua, Sanhedrin kecil dan Sanhedrin agung. Yang kecil itu ada di setiap kota, dan Sanhedrin agung itu hanya ada di Yerusalem. Ya, banyak isinya 71 orang. Nah, Sanhedrin agung ini merupakan badan religius tertinggi, jadi semacam mahkamah agung di Bait Suci itu. Nah, mereka juga sebagai dewan politik dan juga yudisial untuk masyarakat Yahudi. Mereka juga sebagai pengadilan sekuler dan agama. Mereka juga menafsirkan hukum-hukum sipil dan agama. Jadi, permasalahan mereka, jika mereka tidak bisa menyelesaikan, maka mereka membawa ke Sanhedrin, dan mereka yang ada anggota-anggota di dalam Sanhedrin ini mereka yang berhak memutuskan. Ya, terdiri dari penatua Farisi dan Saduki seperti yang tadi saya jelaskan. Dan mereka pemimpin yang terkenal yaitu Rabi Gamaliel adalah seorang Farisi, bukan seorang Saduki. Ya, kira-kira hidup antara 30 sampai 50 Masehi. Nah, Eseni. Eseni ini hampir tidak pernah, kalau kita lihat di Alkitab tidak ada kata-kata Eseni sama sekali. Tapi kita bisa melihat di ini ya, tidak tercatat dalam Alkitab karena mereka hidupnya terpisah dari masyarakat pada umumnya. Namun kita bisa mengidentifikasi. Kita lihat Lukas pasal 22 ayat 10. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Nah, ayat ini berbicara ketika mendekat persiapan untuk perjamuan terakhir, dan Yesus mengutus para muridnya untuk mencari tempat, mencari rumah, dan ketika itu dia memberi petunjuk, carilah seseorang yang bawa kendi. Nah, ikutilah dia di sini adalah laki-laki, bukan perempuan. Sedangkan orang laki-laki zaman itu tidak ada yang bawa kendi air. Yang membawa kendi air itu perempuan, karena kendi berisi air itu dipakai untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Jadi bukan tugas laki-laki itu tugas perempuan. Tetapi kenapa di sini yang dimaksud adalah laki-laki? Karena mereka eseni ini, mereka tidak kawin. Mereka hidupnya selibat. Jadi mereka juga melayani diri sendiri. Makanya mereka juga mengambil air dengan membawa kendi. Mereka mempunyai persaudaraan bersama-sama di Gunung Qumran, ya, di dalam gua. Mereka mengklaim sebagai pendeta yang asli. Mereka juga hidup selibat, jadi mereka tidak menikah. Itu ini ya pendetanya ya, jadi tidak semua. Jadi kalau masyarakat umum juga boleh bergabung dengan mereka. Tetapi yang pemimpin mereka itu hidupnya selibat. Hidup dalam kesederhanaan, ya, mereka tidak mau menarik diri dari dunia. Jadi menarik diri itu maksudnya kalau ada handphone, berarti mereka tidak pakai handphone, gitulah kiranya ya. Nah, melakukan ritual baptis setiap hari. Kenapa mereka mengambil air? Karena mereka melakukan ritual baptis. Dan itu cukup sering, setiap pagi hari. Sehari satu kali. Makanya mereka mengambil air, pakai kendi. Ya. Nah, mereka juga memberikan peninggalan terbesar, yaitu kitab-kitab di Qumran dengan kitab Yesaya yang komplit. Karena sebelum penemuan ini, kitab Yesaya tidak komplit. Tapi ketika ditemukan di dalam Gua Qumran, maka kitab Yesaya ini menjadi komplit. Ya, ditemukan sekitar tahun 47 sampai tahun 56. Nah, itulah. Jadi di sekeliling Yesus itu banyak sekali mereka-mereka yang beragam ya masyarakatnya.
Ada orang Samaria, ada kaum pemberontak, ada pendukung Herodes, ada pengunjung cukai, ahli Taurat, kaum Saduki, Farisi, dan juga ada Sanhedrin. Ya, juga ada Eseni. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, saya berharap ketika kita mengetahui bahwa mereka masing-masing bagaimana latar belakang mereka, ya ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, maka akan lebih mudah, akan lebih cepat mengidentifikasi, oh ternyata mereka seperti ini. Oh pantas, kenapa kok Yesus mengecam mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi saya berharap akan lebih banyak kita Bapak Ibu akan bisa mendapat sesuatu ketika membaca firman Tuhan. Nah, saya akan lanjut. Nah, saya coba ini ya, kita coba cek, termasuk golongan manakah ayah dari Yohanes Pembaptis? Bapak Ibu kalau tahu ayah Yohanes Pembaptis adalah Zakaria. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria. Ya, imam. Ayat 8, melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Nah, ya ayat 9 lebih jelas lagi. Dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Berarti kira-kira Zakaria ini termasuk golongan mana? Saduki ya. Cukup jelas ya. Nah, dengan seperti ini kita bisa akan lebih mudah. Oh, ternyata Yohanes Pembaptis ini bapaknya itu orang Saduki. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, termasuk golongan manakah Yusuf dari Arimatea? Ya, ini saya beri contoh aja. Nah, kita lihat di Markus pasal 15 ayat 43. Seorang anggota majelis besar. Di Lukas pasal 23 ayat 55-1 juga jelas. Ia anggota majelis besar. Ya, majelis besar adalah Sanhedrin. Jadi, Yusuf dari Arimatea ini adalah orang yang punya posisi di mana di masyarakat Yahudi. Jadi mereka bukan orang biasa-biasa. Nah, yang terakhir, siapakah Simon orang Selot? Siapakah Selot yang dimaksud maksudnya? Jadi ini kita lihat ayatnya ya. Simon orang Selot, di Markus juga disebutkan Simon orang Selot, di Lukas juga Simon orang Selot, di Kisah Para Rasul juga disebutkan Simon orang Selot. Ya, berarti Simon ini adalah salah satu golongan orang-orang yang memberontak kepada kerajaan Romawi saat itu. Ya, jadi kita tahu ini kan. Nah, saya akan lanjut sedikit mengenai Herodes Agung. Siapakah Herodes Agung? Herodes ini adalah orang Idumea. Ya, keturunan Edom, ayahnya orang Edom, ibunya orang Nabatea. Nanti akan kita lihat di manakah Edom dan Nabatea itu ya. Dia mengaku sebagai orang Yahudi. Kenapa? Karena sejak zamannya Makabe, ketika kerajaan Hasmonean, yaitu kerajaan dari Makabe itu menguasai Idumea, mereka melakukan proselit paksa. Jadi orang-orang Edom itu, orang-orang Idumea itu bukan orang-orang Yahudi. Mereka tidak menganut ajaran Yudaisme. Tetapi mereka dipaksa ketika dikalahkan oleh Makabe, mereka dipaksa mau jadi proselit atau mati. Nah, ketika itu mereka untuk bertahan hidup, maka mereka memilih, ya udah nggak apa-apa, kita menjadi proselit, kita menjadi orang Yahudi, sehingga mereka boleh selamat. Nah, seperti itulah. Makanya Herodes, dia sebenarnya bukan murni orang Yahudi, tapi dia terpaksa menjadi pengikut Yudaisme karena dia harus selamat. Ya. Dan dia juga menikahi orang Samaria, dan juga salah satunya juga menikahi keturunan dari keluarga Makabe, keluarga Hasmonean. Ya. Herodes Agung juga membantu untuk renovasi bait suci dengan harapan mereka juga untuk mengambil hati dari orang-orang Yahudi. Dan ketika dia meninggal, maka Romawi membagi kekuasaannya menjadi 4. Ya, jadi kekuasaannya begitu besar,
dan Romawi tidak yakin dengan ini kemampuan dari penggantinya, maka itu dibagi 4. Nah, anaknya Herodes Archelaus, ya dia menguasai setengah dari wilayah Israel, dari Samaria, Yudea sampai Idumea. Ya, kemudian karena terlalu kejam, maka dia digantikan oleh Pontius Pilatus, dari prefektur Romawi, dari perwakilan dari Romawi, dan di mana Hanas dan Kayafas menjadi imam besar Yahudi. Nah, zaman Pontius Pilatus inilah Yesus disalibkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca di awal-awal kitab Matius, Herodes yang dimaksud adalah Herodes Agung. Tetapi ketika zaman Yesus disalib, itu sudah bukan Herodes Agung, sudah tidak ada, dia sudah meninggal. Digantikan oleh Pontius Pilatus. Jadi ini cerita sejarahnya. Kemudian juga di bagian seperempatnya wilayah yang lain itu diberikan oleh Herodes Antipas, dan seperempatnya jadi juga Herodes Filipus, dan sebagian kecil oleh salah satu saudari dari Herodes Agung. Nanti akan kita lihat. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah keturunan-keturunan dari Herodes. Kita lihat sekilas saja ya. Jadi Herodes, yang pertama Herodes Agung, dia yang membunuh Yesus, yang zaman kecil ya, zaman anak-anaknya, kanak-kanak Yesus. Kemudian dia punya yang baris kedua itu adalah istri-istrinya. Banyak itu. Doris, Palas, Elpis, Patrea, dan yang lain tidak tahu. Tapi yang terkenal di sini adalah dari Hasmonean itu, Mariamne 1, Maltase 1, Maltas, ya, Mariamne 2, kemudian ada Cleopatra. Dari situ ada muncul anak-anaknya itu Herodes Antipas, Herodes Archelaus, Herodes Philip, dan banyak sekali ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti. Bisa setel ulang nanti ya, dilihat ulang di YouTube nanti ya, kalau ingin tahu lebih banyak, lebih panjang ini. Nah, begitu banyak Herodes. Kita lihat sekarang ya. Di Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat yang ke-22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Dan yang ketiga di Matius pasal 14 ayat 3, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias. Nah, di Lukas juga lain lagi. Lukas pasal 23 ayat 7, dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes. Ya, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharap melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Nah, Bapak Ibu, ini kan lain ini. Herodes yang mana ini? Masing-masing ini. Yuk kita sama-sama lihat. Matius 2 ayat 1 itu sudah jelas. Ini adalah Herodes Agung. Ya. Sedangkan kalau kita lihat di ayat 22 itu adalah anaknya ya. Itu ada bocoran di situ Archelaus. Nah, kalau yang Matius 14 ayat 3 itu adalah Herodes Antipas. Beda. Dan kalau yang di Lukas itu juga sama Herodes Antipas juga. Jadi memang di dalam ayat-ayat di kitab suci tidak ditulis Herodes siapa, tetapi kalau kita melihat dari latar belakang budayanya, kita akan tahu oh, ternyata ini Herodes ini beda-beda orangnya. Namanya sama, tapi orangnya beda-beda. Kita lihat lagi, Herodes yang mana ini? Di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Nah, pasal 12 ayat 1, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras
terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Sedangkan di pasal 25 ayat 13, ini juga Agripa. Nah, ini ya, kita lihat sama-sama. Yang pasal 4 ayat 27 itu masih Herodes Antipas. Sedangkan di pasal 12 ayat 1 dan 2 itu adalah Herodes Agripa yang pertama. Ini lain. Sama-sama Herodes tapi orangnya lain. Sedangkan yang pasal 25 ayat 13 itu adalah Herodes Agripa yang kedua. Nah, ini beda. Ya. Jadi jangan bingung. Kalau kita baca lurus-lurus, maka yang tadi Herodes kok ada yang mau bunuh, ada yang eh, girang mau ketemu Yesus, nah macam-macam. Ini kok sampai di kisah para rasul kok masih ada Herodes. Herodes ini berarti umurnya panjang ini ya. Nah, ini orangnya beda-beda ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari segi geografi. Kita lihat, perhatikan Bapak Ibu, yang sebelah kiri itu adalah kota-kota di mana pelayanan Yesus terutama di Perjanjian Baru. Ya. Tirus dan Sidon itu ternyata di paling ujung paling utara. Sedangkan di mana Yerusalem itu di bawah sekali kan. Jauh ya. Nah, kadang-kadang kita merasa perlu sesekali untuk melihat secara peta, jadi kita bisa membayangkan, oh ternyata perjalanan Yesus cukup jauh untuk ke sana. Nah, kalau kita lihat yang kanan, ini terlalu kecil, nanti saya akan zoom. Nah, ini adalah daerah di utara, itu adalah daerah kerajaan dari apa namanya Philips ya, Herodes Philip itu di utara, di Batania situ, Trakonitis di situ ya. Sedangkan di bawahnya itu dari Galilea tadi sampai Dekapolis itu dikuasai oleh Herodes Antipas. Sedangkan Samaria, Yudea itu dipegang oleh Pontius Pilatus ya. Nah, di situ. Di manakah Idumea dan Edom tadi, Idumea ya. Idumea itu ada di sebelah bawah, di bawahnya lagi. Itu ada Sungai Arnon itu. Nah, itu wilayah di bawah sebelah selatan itu. Itu adalah Idumea sebelah sana ya, nggak terlalu muncul. Nah, kita lihat juga ini. Ini adalah Danau Galilea, di mana terdiri dari kota-kota di sekelilingnya, di mana Yesus sering melakukan pelayanan di sini. Kalau kita lihat ya, Yesus mengadakan mujizat-mujizat itu ya, di mana? Di Kapernaum. Kemudian ada khotbah di bukit, dia di Genesaret. Kemudian ketika itu, kalau Bapak Ibu masih ingat, khotbah di bukit begitu banyak, kemudian dia naik ke perahu, kemudian dia berlayar ke Betsaida. Di mana Betsaida? Nah, di sebelah situ. Ibu bisa lihat. Ya. Nah, kemudian Yesus juga sempat mengutukkan 3 kota kan, Kapernaum, Korasin, dan Betsaida. Di manakah itu? Itu ada di sebelah atas. Ya, jadi dengan kita mengikuti menggunakan peta begini, kita juga bisa ini ya, kita bisa masuk di dalam ceritanya bahwa oh ternyata di situ bagaimana perjalanan Yesus juga untuk pelayanannya. Ya, Bapak Ibu juga bisa mengulang nanti. Oke, memahami firman Tuhan secara harafiah dan literal. Saya beri contoh ya yang harafiah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah, ketika kita membaca ayat ini ya kita bacanya lurus-lurus saja. Jadi barang siapa menyangkal Yesus, maka Bapa di surga juga akan menyangkal kita. Jelas, ini sudah tidak perlu diartikan yang lebih dalam lagi, ini lagi sudah nggak perlu, karena ini sudah cukup jelas. Sedangkan yang figuratif atau kiasan, ini yang kita harus perhatikan. Contoh, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, di ayat 12 dijelaskan, ketika itu murid-murid barulah mereka mengerti bahwa
bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, ini kiasan. Jadi memang ada ayat yang lurus-lurus, ayat yang harfiah, yang ya sudah sebenar-benarnya itu yang ditulis, tapi ada juga yang berupa kiasan. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa bisa membedakan antara yang mana yang harfiah dan mana yang figuratif, ya seperti itu. Nah, terakhir simpulan dari saya, kita akan cukup banyak ini. Kita baca satu-satu. Di Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, di Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya, mendengar atau membaca firman Tuhan itu akan meningkatkan iman. Ya, jadi tidak mungkin iman kita tiba-tiba bisa kuat, bisa meningkat kalau kita tidak mendengar atau kita tidak membaca firman Tuhan. Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Barusan kita baca tadi. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Di 1 Korintus 5 ayat 8, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ketika kita membaca atau memahami firman Tuhan, maka kita akan bisa menghindarkan kita dari ajaran-ajaran sesat. Jadi zaman sekarang ini begitu luasnya, jadi begitu banyaknya informasi yang kita dapat, sehingga kadang-kadang kita juga tidak secara tidak sengaja, kita tidak sadar bahwa kita banyak menerima ajaran-ajaran yang tidak baik, ajaran-ajaran yang melenceng dari firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita sering membaca atau memahami firman Tuhan, maka otomatis kita akan mempunyai perlindungan. Kita akan bisa mengetahui, kita akan bisa mengidentifikasi bahwa mana itu ajaran yang benar dan mana itu ajaran yang salah. Ya, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca, sering-sering baca firman Tuhan, dan kita merenungkannya siang dan malam, supaya kita terhindar dari ajaran-ajaran yang tidak baik. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selitikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Efesus 5 ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, dengan firman Tuhan kita bisa menguji segala sesuatu. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita perbincangkan, jika kita mendengar sesuatu hal yang aneh, atau mungkin kita mendapat pengajaran dari seseorang, entah itu pengkhotbah atau siapapun itu, kita selalu bisa ngecek, kita selalu bisa menguji, benar atau tidak dengan firman Tuhan, ya. Supaya kita juga bisa kuat, kita mempunyai pondasi iman yang kuat dan kita tidak tersesatkan. Makanya segala sesuatu kita harus uji dengan firman Tuhan. Tetapi roh yang dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ya. Ketika kita memahami firman Tuhan dan kita tinggal di dalamnya, kita mendiami ya, maka kita akan
meningkatkan kewaspadaan iman kita daripada si penyesat dan antikristus. Jadi, betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan. Terakhir, demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dari orang benar. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi Bapak Ibu, ketika pada akhir zaman, Tuhan Yesus akan datang dan dia akan memisahkan antara yang jahat dan orang-orang yang benar. Dan ketika dilihatnya bahwa kita memelihara iman-iman yang benar, maka otomatis kita sebagai orang percaya, kita juga akan dibenarkan. Ya, jadi setelah kita melihat latar belakang tadi, mari saya mengajak Bapak Ibu, kita lebih sering untuk membaca firman Tuhan, agar kita mempunyai kekuatan, agar kita tidak tersesatkan dengan berbagai macam pengajaran, dan ketika kita menjaga iman kita sampai pada akhir hidup kita, maupun jika kita masih sempat, ketika kita menjumpai Yesus datang untuk yang kedua kalinya, maka kita akan diselamatkan sebagai orang-orang yang percaya. Mari saya undang kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sudah selesai untuk mempelajari latar belakang budaya ketika Yesus turun ke dunia 2000 tahun lalu. Biarlah pengetahuan yang singkat ini bisa memberikan kami suatu pengetahuan yang tambahan yang baru, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, kami bisa lebih mengerti, kita bisa lebih mudah memahami bahwa sebenarnya apa yang dimaksud oleh ayat-ayat tersebut, sehingga setiap dari firman Tuhan itu tidak sia-sia di dalam hidup kami. Dan ketika kami membacanya, kami akan menguatkan iman kami, dan ketika iman kami kuat, maka kami akan terlindungi dari ajaran-ajaran sesat, dan ketika kami kuat dan kami memelihara sampai garis akhir, tentunya kami akan dipisahkan dari orang-orang jahat, dan kami akan menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah selesai, tetapi kami percaya firman-Mu akan tetap tinggal di dalam kami, dan kami akan merenungkannya siang dan malam. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.